Ya, Smart Listener, belakangan banyak sumber mengatakan di 2020 ini akan terjadi krisis ekonomi global dunia dan Indonesia akan terkena dampaknya. Bahkan Presiden Jokowi pun menyebut kemungkinan terjadi resesi ini akan semakin besar. Nah, resesi ataupun krisis ini bisa menjadi malapetaka jika kita tidak siap, tapi bisa juga menjadi kesempatan bagi mereka yang siap. Nah, Smart Listener, Anda ingin meningkatkan kekayaan hingga 2000%, dan untuk sore hari ini Smart Listener, kita akan share, kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber spesial saya di sore hari ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Niko Steven Wijaya, CFT CT. Pak Niko ini merupakan seorang entrepreneurship, seorang trainer berpengalaman 12 tahun di bidang self-improvement. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan Pak Niko. Selamat sore Pak Niko. Oke, selamat sore yang dahsyat Ibu Ija. Dahsyat sorenya. Iya. Untuk sore hari ini sekali lagi Pak Niko bersama Mirza Arianti, kita akan bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan Anda juga bisa berinteraksi ya bersama kami tentunya di 833225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Untuk sore hari ini Pak Niko akan berbagi tips begitu ya. Ingin meningkatkan kekayaan hingga 2000%, itu gimana sih caranya? Oke, Pak Niko, mungkin sebelum kita berbagi tips ya untuk sore hari ini, mungkin Pak Niko bisa memberikan sedikit gambaran ini Pak Niko tentang gambaran dunia bisnis saat ini nih seperti apa sih Pak Niko? Silakan. Nah, gambaran dunia bisnis saat ini tidak sama dengan masing-masing orang, itu tidak sama. Ada yang merasa sekarang lagi sepi-sepinya, sekarang lagi melambatnya ekonomi. Tapi ada juga perusahaan yang malah sekarang lagi rame-ramenya. Karena di tempat lain sepi, dia rame. Nah, itu tergantung bagaimana cara mereka menjalankan bisnisnya. Nah, bicara tentang krisis ekonomi, krisis ekonomi sebenarnya menurut kami dari TDW Resource, menurut saya ya, krisis ekonomi itu penyebab utamanya bukan karena sekarang krisis ekonomi katanya potensinya disebabkan oleh perang Tiongkok dengan Cina, perang Tiongkok dengan AS, atau rupiah melemah, atau Cina menurunkan nilai mata uangnya. Nah, itu sebenarnya bukan penyebab utamanya, tapi memang kita tidak bisa hindari yang namanya krisis. Nah, tapi yang makin memicu adalah karena adanya krisis kepercayaan terhadap ekonomi global. Jadi dengar ini itu, perang dagang AS Tiongkok, rupiah melemah, suku bunga diturunkan dan sebagainya, orang-orang jadinya takut duluan sebelum benar-benar terjadi resesinya. Jadi sebenarnya krisis ekonomi penyebab utamanya salah satunya adalah krisis kepercayaan terhadap ekonomi global. Gitu. Oke. Kemudian kalau dari Pak Niko sendiri melihat ya, ini kan banyak yang mengatakan kita masuk di krisis ekonomi begitu. Tapi kalau semuanya dari Pak Niko sendiri, untuk sebentar lagi kan kita masuk nih di 2020 nih. Kalau semuanya masuk di krisis ekonomi untuk saat ini, tentunya para pebisnis juga tetap optimis begitu ya, bahwa dunia bisnis juga akan semakin baik di 2020 begitu kan? Tentu kita harus optimis. Sebenarnya bukan optimis, kita, kalau saya pribadi lebih ke positif. Kalau optimis itu sepertinya tidak realistis. Jadi lebih baik positif, kita lihat apa perkembangannya, terus kita realistis dan kita siap-siap antisipasi untuk menghadapi ekonomi yang saat ini tidak menentu, yang Pak Jokowi pun bilang potensi resesi itu akan semakin besar di 2020 gitu. Oke, Pak Niko, kalau kita lihat ya saat ini, sebentar lagi kita masuk di 2020, mungkin bisa sedikit gambaran begitu ya untuk untuk bisnis yang tentunya potensi, bisnis apa sih yang tentunya ini bisa kita jalankan begitu, yang tentunya booming di 2020 nantinya, mungkin bisa sedikit gambaran begitu Pak Niko. Nah itu untuk bisnis yang 2020 akan booming, nanti saya akan sharing ya. Sebelumnya kita samakan dulu persepsi kita. Krisis tadi apa? Tadi saya katakan krisis itu penyebab utamanya sekarang ekonomi global, perang AS Tiongkok. Tapi sebenarnya menurut saya krisis kepercayaan terhadap ekonomi global, di mana mereka ramai-ramai orang dengar ini itu, mereka ramai-ramai jadinya takut sendiri. Ramai-ramai tahan belanja mereka, produksi perusahaan, produksi pabrik dikurangi, ramai-ramai berhemat. Akhirnya karena semuanya ramai-ramai, ekonomi melambat sampai tidak bertumbuh, dan ini
yang jadi pemicu benar-benar terjadi resesi? Kata kuncinya adalah kita tidak pernah tahu kapan terjadi resesi atau krisis. Yang terpenting adalah ketika terjadi resesi atau krisis, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, maka dari itu kita harus siap. Sekarang sebelum saya sharing tentang bisnis apa di 2020 yang akan booming, saya akan sharing bagaimana caranya kita selamat dari krisis jika benar-benar terjadi krisis. Sekarang saya akan sharing 4 jurus selamat dari krisis. Oke, wow. Oke, ini baru tahap pertamanya, baru cara selamatnya. Belum cara bertumbuh jadi kayanya. Baru selamat dulu Cari gitu ya. cara selamatnya dulu. Iya, mungkin untuk caranya untuk selamat gitu ya Pak Niko, mungkin apakah ini juga menjadi satu poin begitu ya untuk bisa selamat? Itu gimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan dari para investor begitu? Itu bisa juga? Kalau kepercayaan dari investor itu masing-masing investor beda-beda pemikirannya ya. Tapi yang terpenting adalah kita sendiri dulu. Bagaimana cara kita selamat dari krisis? Kita tidak bisa ubah persepsi orang untuk percaya ekonomi ini akan baik atau ini akan lebih buruk. Kita tidak bisa jaminkan itu. Tapi kita harus persiapkan diri kita dulu. Jangan-jangan nanti benar-benar terjadi krisis, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan panik gitu ya. Benar, jangan panik. Takut boleh, takut itu sehat. Panik yang mematikan. Nah, gitu. Nah, sekarang saya sharing 4 jurus selamat dari krisis. Oke, yang pertama adalah antisipasi, bukan bereaksi. Jadi kita antisipasi, tidak kaget-kaget. Ya, kalau terjadi ya kita sudah siap. Kalau tidak terjadi ya bagus juga. Nah, antisipasi bukan bereaksi itu seperti apa? Kita pertama-tama siapkan cash. Kita siapkan cash dulu. Jadi, misalnya benar-benar terjadi krisis, kita sudah ada pegangan kita, yaitu cash. Kalau kita bilang tidak mungkin ya bagus kalau tidak mungkin terjadi krisis, tapi setidaknya kita siap nanti kalau terjadi kita nggak kalang kabut. Yang pertama tadi, antisipasi bukan bereaksi. Oke, yang kedua, jurus selamat yang kedua adalah aset alokasi. Bukan spekulasi. Jadi bukan setelah krisis, tapi sebelum krisis kita sudah aset alokasi. Jadi tadi pertama kan cash terlebih dahulu. Setelah itu dialokasikan ke cash flow. Tadi pertama cash, sekarang yang kedua aset alokasinya adalah cash flow. Yang terbaik adalah bukan alokasi yang berada di cash yang tadi. Yang tadi pertama terjadi krisis kita siapkan cash dulu. Dan setelah krisis berkepanjangan terjadi, kita alihkan ke yang namanya cash flow. Jadi pertama terjadi krisis, cocok siapkan cash, terus dialokasikan ke cash flow. Kalau cash terus juga bahaya. Nanti kalau inflasi, cash jadinya trash, jadinya sampah. Nah, seperti di Venezuela sekarang, tingkat inflasinya itu sampai 1 juta %. Katanya di sana kertas tisu toilet itu harganya bisa sampai 2,6 juta. Wow. Nah, itu parah. Bisa sampai segitu gitu Pak? Iya benar. Jadi itu di sana cash benar-benar jadi trash. Nah, kita harus siap. Kita harus siap bagaimana untuk menyiapkan cash flow kita. Jadi cash flow-nya dalam bentuk apa? Cash flow-nya kita alokasikan ke usaha yang tahan krisis. Usaha yang tahan krisis. Benar. Ya? Ini yang ketiga ya? Yang ketiga, ini yang ketiga, usaha yang tahan krisis. Usaha yang tahan krisis itu seperti apa? Usaha yang tetap dibutuhkan dalam kondisi apapun. Seperti usaha makanan, laundry, kos-kosan, itu kan dalam kondisi apapun, resesi pun itu tetap dibutuhkan oleh orang banyak. Itu tetap bisa bertahan gitu ya Pak? Tetap bisa bertahan. Dengan laundry pun setelah saya lihat perkembangannya di Amerika, setelah bumi gonjang-ganjing, naik turun, terjadi resesi berkali-kali, itu malah perkembangan laundry itu makin meningkat. Apa kira-kira Pak yang tentunya pilihannya bisnis ini yang bertahan begitu Pak di segala resesi untuk saat ini? Ya itu tadi, laundry atau bisnis makanan. Nah, kemarin saya juga ada baca, ini bagus idenya. Bisnis jasa pemakaman. Nah, karena di mana-mana orang, ya maaf saja, orang pasti mati dan butuh jasa pemakaman tentunya. Itu yang kemarin saya baru dapat, jasa pemakaman. Ya saya masukkan ke dalam bisnis yang tahan krisis gitu. Setelah tadi yang pertama, antisipasi bukan bereaksi. Yang kedua, aset alokasi bukan spekulasi. Dan yang ketiga, usaha yang tahan krisis. Yang keempat, yang paling terakhir dan paling penting adalah always tingkatkan diri.
Oke. investasi leher ke atas. Seperti yang dikatakan oleh founder TDW Resource, Mr. Tung Desa Muaringin, beliau mengatakan, ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan manfaat diri. Oke, sama-sama Ibu Iya ya. Kita ulangnya, ruangan terbesar di alam semesta. Ruangan yang terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan manfaat diri. Nah, jos, itu baru dahsyat. Itu sebentar saya minta kopiannya gitu ya Pak ya. Oke. Pak Niko, ini karena ini ya tadi seperti yang diinformasikan ya bahwa saat ini kita masuk di resesi ekonomi gitu kan. Ini seperti yang diinformasikan juga oleh Pak Niko. Ini karena apa ya, kurangnya kepercayaan. Betul. Iya. Krisis kepercayaan. Benar. Begitu. Sampai-sampai nih itu orang yang makin memicu jadinya terjadi resesi. Ya, pasti juga smart listener juga berpikir gitu ya, krisis kepercayaan gitu kan. Pasti untuk mereka juga nih yang ingin berpikir untuk memilih bisnis begitu kan, ini harus lebih berhati-hati gitu kan Pak Niko. Dan mungkin untuk seperti yang diinformasikan tadi ya, untuk bagaimana sih meningkatkan sampai bisa kekayaan kita ini hingga 2000% gitu. Tapi sebelum kita ke arah bagaimana meningkatkan kekayaan hingga 2000%, mungkin Pak Niko ada yang ingin ditambahkan begitu untuk investasi saya mau lanjut tadi yang bagaimana caranya kita investasi leher ke atas untuk meningkatkan diri. Oke, jadi ini bagaimana untuk selamat ya dari benar. resesi dulu ya. Yang selamat dulu dari resesi ini penting saat terjadi resesi. Mengapa? Karena pada saat terjadi resesi atau krisis, Anda yang tidak mau meningkatkan diri sehingga tidak punya nilai tambah dibanding orang lain, Anda akan disingkirkan. Kalau Anda punya nilai tambah yang lebih dibanding orang lain, Anda yang dibutuhkan meski dalam kondisi krisis atau resesi. Jadi misalnya nih, Anda jago jualan, jago marketing, jago mimpin orang, jago di bidang apapun. Ketika krisis, Anda dibutuhkan karena memang Anda dibutuhkan. Jadi Anda menjadi penyelamat saat resesi terjadi. Gitu. Jadi mohon maaf, semua dibutuhkan karena punya nilai tambah. Seperti contohnya, ahli bedah jantung dengan orang yang bukain pintu di hotel. Nah, dokter bedah jantung bisa bukain pintu dong di hotel, tapi kalau dibalik, orang yang bukain pintu di hotel bisa nggak bedah jantung? Ya, sebenarnya bisa sih bedah jantung, tapi nggak bisa kembaliin jantungnya, gitu. Jadi, Anda punya nilai tambah ketika orang sakit, ya pasti ke dokter. Begitupun di bidang-bidang yang lain. Jadi, intinya yang keempat adalah selalu tingkatkan diri, investasi leher ke atas. Berapa persen Pak Niko dari untuk paling tidak ini bisa masukan ataupun saran gitu ya, kalau dari hasil yang kita dapatkan itu berapa persen untuk kita berinvestasi untuk terus mengupgrade diri kita gitu Pak Niko? Ditanya berapa persen, saya jawabnya tidak terbatas. Tidak terbatas ya benar, karena seperti yang dikatakan Abraham Lincoln itu, apa yang Anda investasikan ke diri Anda itu yang menghasilkan uang lebih banyak. Jadi misalnya $1 yang Anda investasikan ke diri Anda akan menghasilkan 1000 kali lipat manfaat yang Anda dapatkan. Gitu. Jadi setelah kita bahas tadi cara selamat dari krisis, sekarang kita lanjut yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana kita tumbuh semakin kaya dalam kondisi krisis, bahkan bisa meningkatkan sampai 2000% kekayaan kita. Oke, Pak Niko, pasti kan smart listener ini juga pasti bingung nih ya. Ini gimana nih untuk selamat aja ini ya syukur-syukur gitu ya. Tapi gimana kalau bisa meningkatkan keuntungan kita sampai 2000% gitu? Nah, itu yang nanti saya bahas. Itu nanti yang memang orang kaya semakin kaya gitu. Benar, ya Pak orang Niko. kaya semakin kaya kok bisa gitu. Padahal kalau resesi itu identik dengan orang bangkrut, perusahaan tutup. Nah, kok ada orang kaya yang semakin kaya? PHK juga ya? Benar PHK, pengangguran. Nah, kayak tadi kalau nggak punya nilai tambah bisa di PHK. Jadinya pengangguran. Jadi dalam bahasa Tiongkok, krisis itu terdiri dari dua kata, bahaya dan peluang. Menjadi peluang atau kesempatan jika kita siap. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Krisis bisa menjadi bahaya, tapi bisa menjadi peluang jika kita siap dan ini yang paling penting, kita tahu caranya. Contohnya, misalnya, oke, yang krisis jangan dulu.
kita tahu cara mengolahnya, kita tahu cara melakukannya. Misalnya seperti tepung 1 kilo harganya 10.000. Tepung akan menjadi sekedar bubuk putih yang harganya 10.000 per kilo jika kita tidak tahu cara mengolahnya. Jika kita tahu cara mengolahnya, kita bisa buat menjadi roti yang harganya bisa sampai ratusan ribu per kilonya. Bahkan bisa sampai jutaan jika kita tahu cara jualannya atau tahu cara marketingnya. Nah, sekarang bagaimana kita tumbuh semakin kaya dalam kondisi krisis? Tadi kita sudah bahas tentang krisis itu apa. Sekarang kita samakan persepsi dulu tentang kaya, karena kita kan mau kaya dalam kondisi krisis. Kita samakan persepsi dulu tentang kaya. Bebas secara finansial gitu ya. Oke, saya tanya Ibu Mirsa. Menurut Ibu Mirsa, kaya itu apa? Iya Pak Niko, yang bebas secara finansial gitu Pak. Oke, bebas secara finansial. Banyak yang bilang kaya banyak uang, tidak kerja uang terus banyak. Oke. Uang bekerja untuk kita gitu kan. Benar ya. Tapi menurut pengamatan dari kami TDW Resource, orang kaya bukanlah orang yang berpenghasilan besar. Karena bisa jadi penghasilan besar namun juga diikuti pengeluaran yang besar. Banyak orang setelah penghasilannya besar mendadak pengen itu, ini itu. Kebanyakan sih karena ikut gengsi pribadi. Ingat, gengsi tidak membuat kita kaya, tapi ketika kita kaya, kita sudah pasti bergengsi. Orang kaya adalah orang yang disiplin menyisihkan, bukan menyisakan. Ini penting dalam kondisi krisis, menyisihkan bukan menyisakan. Begitu banyak orang berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu, memenuhi keinginan-keinginannya terlebih dahulu sambil berharap kalau ada sisa baru diinvestasikan. Biasanya orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa menyisakan. Kebanyakan sih pada ngakunya gajinya 15 koma. Ya, nanti tanggal 15 benar-benar koma. Jadi memang gitu Pak, kalau semuanya udah ada hasil gitu kan, itu nggak langsung berpikir untuk dibelanjakan gitu kan. Biasanya udah beli tas yang branded gitu kan. Ya, itu pola hidup konsumtif. Gaya hidupnya udah berubah gitu kan. Jadi memang idealnya harus ditabung dulu gitu Pak Niko. Benar, ini yang paling penting dalam kondisi krisis yang tadi saya ngomong, kita antisipasi. Jadi kita siapkan cash bagaimana? Jadi kita menyisihkan bukan menyisakan. Orang kaya bisa tumbuh semakin kaya dalam krisis, salah satunya karena mereka fokus menyisihkan sebelum dikeluarkan untuk kebutuhan atau keinginan yang lain. Jadi kalau pada saat ada keuntungan gitu, hal yang terpikirkan yang pertama itu harus menyisihkan dulu gitu Pak Niko. Benar. Mereka lakukan satu yang namanya alokasi aset yang sudah tadi kita. Tapi kalau selama ini kebanyakan orang setelah paling terakhir ya untuk menyisihkan gitu ya. Ya itu makanya. Jadi harus dibalik gitu. Jadi kalau ditanya Ibu Mirsa, tadi kan Ibu Mirsa ngomong kebanyakan orang. Kalau dibilang orang kaya kebanyakan atau minoritas? Apa ya? Kebanyakan banyak orang kaya itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Nah, minoritas karena kebanyakan orang menyisakan apa yang telah mereka keluarkan dulu baru mereka investasi. Ya bagus-bagus kalau ada yang ada yang sisanya gitu. Jadi memang harus di awal tuh harus menyisihkan dulu ya. Benar, setelah menyisihkan baru namanya alokasi aset. Tidak peduli berapapun yang mereka terima orang kaya, besar atau kecil mereka tetap menyisihkan. Pertama-tama mereka menyisihkan untuk amal. Karena prinsip mereka adalah more you give, more you get. Setelah untuk amal, mereka sisihkan untuk investasi yang aman dan investasi yang jangka panjang. Kalau duitnya banyak, mereka biasanya beli tanah. Nah pertanyaannya, kalau duitnya terbatas bagaimana? Anda bisa mulai investasi di emas atau reksadana yang notabene butuh modal kecil, tapi nilainya di masa akan datang akan terus bertumbuh. Itu investasi yang cukup aman gitu ya Pak? Cukup aman, ya benar. Setelah kita sisihkan untuk amal, investasi aman tadi, emas, reksadana, orang kaya itu fokus. Nah ini yang dari tadi ditanya Ibu Mirsa, fokus sama 4 kendaraan. Bagaimana caranya kaya? 4 kendaraan untuk kaya dalam kondisi krisis. Jadi ini yang menjawab bagaimana kita tumbuh semakin kaya dalam kondisi krisis, karena kita mempunyai kendaraan-kendaraan yang membuat kita makin kaya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya di dunia. Baik, Smart Listener, krisis bisa menjadi malapetaka jika kita tidak siap, tapi bisa juga menjadi kesempatan bagi mereka yang siap ya. Mengapa orang kaya tetap kaya dan bahkan menjadi semakin kaya saat terjadi krisis? Nah, untuk sore hari ini Pak Niko ini akan membahas 4 kendaraan untuk semakin kaya ya, ya Pak Niko? Benar, 4 kendaraan untuk semakin kaya hingga 2000%. Oke, ini kendaraannya gimana nih? Ya oke, Perasaan banget silakan Pak Niko. 4 kendaraan yang bisa buat kita kaya. Yang pertama adalah
properti, tapi bukan asal properti, commercial property. Artinya properti sewaan atau kontrakan. Jadi properti yang terus menghasilkan uang untuk kita tiap bulan. Seperti kita punya mesin uang, tiap bulan ada masuk ke kantong kita. Ada yang bilang beli properti apapun itu investasi. Adalah kenaikan harga capital gain pada properti yang kita beli setelah beberapa tahun. Itu hanya katanya kalau terjual dengan harga begitu. Kalau belum terjual ya belum tentu pasti naik. Contohnya di Jepang. Beberapa waktu lalu saya baca berita setelah sekitar 20 tahun di 2019 baru properti di Jepang mengalami kenaikan. Bayangkan 20 tahun. Jadi kendaraan pertama yang bisa buat kita makin kaya dalam kondisi krisis adalah commercial property yang menghasilkan uang terus. Seperti yang dikatakan Om Robert Kiyosaki. Aset properti adalah yang menambah uang di kantong Anda. Oke, yang pertama tadi commercial property. Yang kedua, bisnis yang tetap dibutuhkan dalam kondisi krisis. Ini yang tadi saya sebut adalah usaha yang tahan krisis, termasuk laundry. Tetap dibutuhkan dalam keadaan apapun. Bisnis makanan, jasa pemakaman. Tapi tidak semua bisnis, tidak semua laundry bisa selamat. Jadi kalau mau masuk di bisnis atau bidang tertentu, kerjasama dengan yang terbaik dan sudah terbukti berhasil. Jadi kalau semuanya untuk tips untuk para pemula gitu Pak Niko, itu tetap ya memang harus bekerja sama dengan mereka yang sudah ahli gitu Pak. Benar, itu peluangnya 98%, kalau bukan 100%, 98% berhasil karena kita sudah langsung kerjasama dengan yang terbukti berhasil. Tapi kalau kita memilih bisnis sesuai dengan passion kita, itu juga bisa dijalankan gitu Pak? Bisa juga. Cuman kalau saya pribadi sih saya mencari sesuatu yang cepat, yang aman ya, yang aman dan cepat gitu. Kalau sesuai passion, boleh juga kita belajar sama orang-orang yang sudah sukses di bidang yang passion kita senangi. Gitu. Oke, kendaraan ketiga tadi commercial property, bisnis. Yang ketiga adalah saham. Kalau ini andalannya investor Indonesia Lo Keng Hong. Kalau di Indonesia, kalau di dunia itu katanya Warren Buffett-nya Indonesia. Warren Buffett dengan Lo Keng Hong ahli di saham. Mereka jadikan krisis sebagai peluang. Saat orang-orang jual sahamnya saat krisis karena takut makin jatuh harganya, mereka yang pintar melihat, nah termasuk Warren Buffett dan Lo Keng Hong tadi, mereka yang pintar melihat peluang seperti tadi dua orang malah membeli semakin banyak saham-saham karena saham-saham pada saat krisis sedang murah-murahnya. Tapi bukan asal saham. Saham yang perusahaannya fundamentalnya bagus. Prinsip mereka adalah be fear when everyone is greedy and be greedy when everyone is fear. Takutlah pada saat orang-orang serakah beli saham karena saham sedang naik-naiknya. Tapi serakahlah beli saham yang perusahaan fundamentalnya bagus saat orang jual saham-sahamnya hingga sahamnya murah. Gitu. Jadi saat orang jual saham kan turun murah. Nah, di saat itu perusahaan yang bagus fundamentalnya kita beli nih semua. Nah, itu saran dari Warren Buffett dan Lo Keng Hong. Itu mereka semua bisa melihat peluang dalam kondisi krisis. Terus kendaraan yang keempat adalah internet marketing. Benar. Tadi yang pertama commercial property, yang kedua tadi bisnis, yang ketiga saham, yang keempat internet marketing. Banyak yang bilang sekarang beda dengan dulu. Sekarang cari uang itu makin susah katanya. Banyak saingan, banyak ini itu. Nah, ini menurut saya malah keliru. Sekarang lah saat yang paling enak, paling gampang cari uang melalui internet marketing. Ini nggak kemana-mana gitu ya? Benar. Internet marketing itu cara tercepat untuk kaya jika kita tahu caranya. Malah kita tidak perlu mencari uang dengan internet marketing. Kita tahu caranya, kita yang dikejar-kejar uang. Jadi kalau saya tanya Ibu Mirsa, pilih mana? Kejar-kejar uang atau dikejar uang? Dikejar uang dong. Nah, tentunya pasti dikejar uang. Uang yang bekerja untuk kita gitu Pak Niko. Sekarang saya tanya smart listener, siapa yang mau saya ajarin caranya punya 4 kendaraan untuk jadi kaya yang tadi dalam waktu 1 tahun atau kurang? Saya Pak Niko. Ibu Mirsa, tentu pendengar juga semua mau. Pengen dong ya. Kami TDW Resource sebagai IO seminar di bidang edukasi, workshop dan training akan memberikan solusi bagi Anda dalam seminar Wealth Revolution yang akan diadakan pada bulan Januari tanggal 18-19 Januari 2020 di Arya Duta Hotel. Begitu banyak orang yang hidupnya berubah bagi bumi dan langit setelah mengikuti seminar tersebut. Saya sebutkan contohnya ya.
Hendy Setiono, pemilik kebab Turki Babak Raffi. Tahu ya Ibu Mirsa ya? Yeah. Mengaku telah mengikuti seminar ini hingga 20 kali. Bayangkan 20 kali. Jadi wajar outletnya ribuan bertebaran di mana-mana. Terus Pak Badroni Yusirman, pemilik Manet Busana Muslim dan founder komunitas Tangan di Atas. Ada juga Ibu Kartini, dari seorang PNS biasa, bidan biasa. Sekarang punya rumah sakit bersalin sendiri, punya restoran, punya sekolahan, dan masih banyak lagi. Ada juga yang sungguh fenomenal ini, namanya Coki. Coki ini asisten tukang bubur loh. Tadi Pak Niko juga udah bagi-bagi ilmunya. Itu banyak hal yang udah dibagi, dan untuk Anda yang lebih pengen banyak lagi berbagi untuk mengetahui ya apa aja yang memang harus dipersiapkan untuk bisa meningkatkan kekayaan hingga 2000%. Tadi Pak Niko juga udah ngasih informasinya, dan untuk seminar yang akan dihadirkan ya ini di bulan Januari ya. Ya Pak benar, Niko? 18-19 Januari 2020 di Arya Duta Hotel. Itu dari jam berapa sih Pak? Dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Wow, 1 hari gitu ya? Tentu banyak ilmunya. Ilmunya ini tidak sedikit, banyak. Dan kita bawakan ke Makassar dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi memang ini untuk Anda yang berpikir untuk investasi gitu ya, untuk leher. Investasi leher ke atas. Gitu ya. Investasi leher ke atas, itu yang paling penting. Ruangan terbesar di alam semesta, ruangan meningkatkan diri dan manfaat diri. Ini sangat terjangkau nih, 427.000 ya, dari harga Rp1.500.000 Pak Niko. Oke. Benefitnya apa lagi nih kalau semuanya smart listener yang ikutan nantinya untuk seminar bersama TDW Resources ini? Nah, saya ulang ya tadi ya, paket World Revolution Gold ya, investasinya 1.500.000. Tapi yang tadi saya janjikan bagi-bagi mentoring online selama 1 tahun, bagi 20 pendaftar pertama dan harus hadir gratis. Saya berikan mentoring online digital marketing selama 1 tahun, yang senilai 1.300.000. Duduk paling depan dapat workbook, podcast audio gratis juga kita berikan tentang leadership yang nilainya 500.000. Dan yang tadi 20 pendaftar pertama special offer hanya 427.000. Datang bertiga, boleh datang bertiga. Jadi jangan tunda, jangan berpikir oh belum ada temannya, duanya siapa ya. Enggak, daftar dulu, belakangan temannya 2 itu enggak masalah. Datang sendiri pun ini sudah sangat murah harganya. Iya benar. Benar. Sangat terjangkau gitu ya Pak Niko. Betul. Nah sekarang yang tadi kan 20 pendaftar pertama special offer 427.000. Sekarang mungkin ada yang tanya, Pak, ada nggak harga yang lebih murah? Oh ada paketnya juga Pak Niko. Kalau ada yang lebih murah saya mau daftar deh. Bapak Ibu semua ikutin kata-kata saya, Ibu Mirsa juga ya. Iya. Ada. Oke, ada yang lebih murah. Ada yang lebih murah. Tadi paket gold, sekarang paket silver. Investasinya 500.000. Fasilitasnya duduk di belakang gold yang tadi, dapat workbook, dan hanya 50 pendaftar pertama. Special offer saya berikan 197.000. Boleh hadir bertiga. 197.000 boleh hadir bertiga. Jadi nggak usah pusing cari partnernya, belum ada partnernya, daftar dulu, bayar dulu, konfirmasi dulu. Nanti temennya gampang dicari. Gitu. Jadi kalau semuanya Anda nih ya smart listener, kalau ingin kalau semuanya berpikir ya untuk memulai bisnis kan jangan sendiri gitu kan. Partnernya juga ibunya juga bisa diajak gitu ya Pak Niko ya. Benar, karena seminar yang di Jakarta, Surabaya itu banyak yang ajak suami atau istri dan bahkan anak atau partner bisnisnya, supaya mindsetnya itu sama. Jadi bisa beriringan gitu. Benar, kan. bisa larinya lebih kencang, jalannya lebih kencang gitu. Ini memang bertiga gitu ya, cukup dengan 197.000 ya. Untuk paket silver 197.000. Dan seperti yang tadi kita bilang, ini bukan hanya seminar, ini adalah program. Kenapa? Karena tadi banyak merubah hidup orang. Dalam seminar ini, jika Anda bayar dan tidak merasa mendapat manfaat, uang Anda kami kembalikan 100% tanpa ditanya. Kenapa Anda tidak puas, dan bonus silakan Anda simpan, Anda bawa pulang. Oke, jadi ada garansi gitu Pak Niko. Jadi saya ulangi ya, cara daftarnya. WR spasi nama lengkap spasi paket gold atau silver, kirim ke 0852 4022 6552. Saya ulangi, 0852 4022 6552. Atau jika ingin tanya-tanya lebih detail, bisa telepon atau WA ke 0852 4022 6552. 0852 4022 6552.
Oke, jadi buruan ya Smart Listener. Buruan cepat. Ini untuk 20 pendaftar pertama gitu kan. Iya. Tapi kalau selama bulan Desember ini kan memang harganya sangat luar biasa gitu kan. Benar. Masuk di bulan Januari mendekati seminarnya itu apakah ada kenaikan harga gitu Pak Niko? Tentu kalau habis kuotanya tadi 20 pendaftar pertama, Iya. 50 pendaftar pertama harganya kembali ke harga normal, Normal. tadi 1.500.000 dan 500.000. Oke, saatnya ya Smart Listener kalau mau sekarang. berinvestasi gitu kan. Investasi terpenting adalah investasi leher ke atas. Iya. Kata orang kaya di Amerika namanya Grant Cardone. Dia punya uang itu 500 juta dolar. Itu kira-kira berapa T ya? Nggak tahu lah, nolnya nggak bisa dihitung. Tidak Terlalu terhingga. panjang ya. Dia bilang properti yang dia kan raja properti juga termasuk. Properti saya bisa Anda ambil, bisa terbakar. Uang saya bisa Anda ambil, bisa Anda rampok. Tapi satu yang tidak bisa Anda ambil, pengetahuan saya bagaimana cara saya kaya. Oke. Ilmunya bagaimana cara saya kaya. Karena orang kaya tidak peduli propertinya hilang, asetnya hilang, tapi mereka semua punya ilmunya dalam otak mereka. Jadi walaupun mau mulai dari 0, mau mulai dari 2, mau mulai dari 100, mereka tetap bisa kaya. Karena mindsetnya udah bagus. Soft skillnya sudah bagus. Oke. Benar-benar. Oke, jadi sekali lagi ya untuk Anda nih ya bisa menepi dulu mungkin untuk Anda yang mau ikutan untuk seminar TDW gitu ya. TDW Resource. TDW Wealth Resources. Revolution. What Revolution? Sekali lagi di 0852 40 22 6552. Sekali lagi di 0852 40 22 6552. Pak Niko, kalau semuanya nih Smart Listener yang mau ikutan acara untuk seminar TDW Resources ini, misalnya nih kalau semuanya baru dengar ya sekarang, kemudian pengen ikutan besok mungkin, ini gimana nih untuk nyari informasinya? Itu langsung aja ada kantornya atau gimana nih Pak Niko? Ini langsung aja nelpon ya? Langsung aja nelpon atau WhatsApp ya? SMS WhatsApp. Nanti kan ada juga dari Smart FM juga akan siarkan tentang seminar World Revolution-nya. Ya. Jadi kalau semuanya Anda mau informasi lebih banyak lagi itu langsung aja datang ke Smart FM ya, Smart Listener. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 1 menit lagi ke depan mungkin untuk 1 menit. 1 menit Pak Niko. 60 Jadi detik. silakan untuk closing statement ya Pak Niko. Jadi kita ini semuanya harus ada nilai tambah. Banyak orang dari dulu sangat menginspirasi. Ketika kecil saya juga sering dengar, terima saya apa adanya. Setelah besar, selama bertumbuh, ya kedengarannya benar juga ya, terima saya apa adanya. Tapi sebenarnya terakhir belakangan, saya baru tahu ternyata yang benar adalah terima saya ada apanya. Ada skillnya, ada nilai tambahnya, ada integritasnya, ada kepercayaannya. Nah, ada apanya, ada nilai tambahnya, itu kita dapatkan tidak lain tidak bukan adalah dengan menginvestasikan, dengan banyak belajar. Entah belajar langsung dari seminar, baca buku, atau mengalami sendiri, menyimpulkan sendiri. Tapi menurut saya, dengan mengalami sendiri, menyimpulkan sendiri, itu prosesnya sangat panjang dan lama. Belum lagi kalau kita sudah jatuh, semangat kita untuk bangkit lagi itu sudah tidak ada. Nah, makanya kami TDW Resource berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada smart listener atau penduduk di Indonesia, masyarakat di Indonesia tentang finansial atau investasi, self improvement untuk meningkatkan diri. Bagaimana caranya kita punya nilai tambah yang terpenting. Seperti Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah dalam satu waktu talk show bersama JC barusan. JC juga itu penyanyi rap, penyanyi rap satu-satunya penyanyi rap terkaya dan menjadi milioner, satu-satunya penyanyi rap yang menjadi milioner. Pembawa acaranya tanya kepada Warren Buffett, kira-kira untuk JC yang uangnya sudah sangat banyak, sudah triliun rupiah, saran Warren Buffett ke JC apa? Warren Buffett cuma ngomong dan ulangi kata-katanya sama dengan orang biasa yang dia temui, bukan milioner, bukan triliuner. Dia bilang cuma satu, investasi ke diri Anda sendiri. Bayangkan, untuk orang kaya saja Warren Buffett ngomong ke orang kaya, sarannya investasi ke diri Anda. Wow, gitu. Ini luar biasa ya. Benar. Sudah kaya tapi masih pengen belajar lagi gitu kan? Betul, itu yang paling penting. Jadi jangan
buang kesempatan ini Smart Listener sekali lagi untuk ikutan ya untuk seminar TDW Resources nanti nantinya di tanggal 18-19 Januari 2020 di Arya Duta Hotel. Oke. Pokoknya kami nantikan ya Smart Listener sekali lagi kalau semuanya ingin daftar di 0852 40 22 6552.